Hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya Regina Putri, perwakilan dari kelompok genap di kelas 10 IIS 2. Hari ini, saya dan kelompok saya akan membawakan satu drama radio yang berjudul Kerja Keras Seorang Tukang Kebun di Rumah Joglo dan Hadiah Rumah Pohon. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya dulu dan perannya. Yang pertama, ada Rafael Reza sebagai sutradara dan sekaligus memerankan juga tokoh dokter. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Regina Putri Grevin sebagai penata suara sekaligus memerankan tokoh Della. Yang ketiga ada Sandra sebagai narator, lalu ada Sergio sebagai Dean, ada Ruben sebagai Hersa, ada Valencia sebagai Helen, ada Luis sebagai Pak Joko, ada Clarissa Tesalonika sebagai Bu Ayu, ada Reza Hara sebagai Otong, dan ada Tabita sebagai suster di rumah sakit. Tetapi ada dua anggota dalam kelompok saya yang tidak bisa ikut serta dalam pembuatan drama radio dikarenakan ada gangguan hal satu maupun hal lain. Dan sekarang selamat menyaksikan drama radio dari kelompok saya. Di suatu pedesaan jauh di ujung kota Solo, hidup seorang pemuda bernama Dean. Ia tinggal bersama adik perempuannya yang bernama Della. Ia adalah anak sulung, dan kedua orang tua Dean sudah meninggal saat adik Dean yang bernama Della masih berusia 3 tahun. Kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Dean tinggal di pedesaan yang berada di ujung kota Solo. Dean harus bekerja dengan keras untuk menghidupi adiknya itu. Dean berhenti sekolah saat ia lulus SMP dan melanjutkan dengan bekerja menjadi seorang tukang kebun di rumah joglo di Solo. Pemilik dari rumah joglo di Solo, tempat di mana dia bekerja itu, dimiliki oleh Bu Ayu dan Pak Joko. Bu Ayu dan Pak Joko memiliki dua anak bernama Hersa dan Helen. Hersa yang usianya sama dengan Dean, sedangkan Helen usianya sama dengan Della. Dean, hari ini kerja kamu cukup potong rumput liar yang ada di kebun belakang rumah saja ya. Loh, kenapa Pak? Sudah. Bapak memperhatikanmu akhir-akhir ini jadwal kerjamu di rumah ini padat. Sekalian, saya ingin memberikan hari cuti 1 bulan karena kamu sudah giat dan bekerja keras selama ini. Ya ampun Pak Joko, makasih loh Pak udah khawatir saya. Tenang aja Pak, lagi pula saya ini kan masih muda. Tenaga saya jelas masih kuat untuk bekerja seperti ini. Lagipun kalau saya cuti selama itu saya juga tidak ada kegiatan penting lain yang harus saya lakukan Pak. Jadi saya berpikir lebih baik melakukan hal yang biasa saya lakukan dengan senang hati daripada tidak melakukan hal apapun yang akan sangat membosankan. Kamu ini ya, saya ini peduli sama kamu, makanya saya memberikan kamu cuti kerja. Justru di usia mudamu ini, kamu juga harus mengimbangi kegiatanmu dengan refreshing bersama adikmu. Pokoknya, waktu cuti yang saya kasih harus kamu pergunakan dengan baik bersama adikmu itu ya. Kasihan, dia pasti menginginkan waktu luang bersama kamu, Dean. Baiklah Pak, saya juga merasa bersalah karena tidak pernah bisa meluangkan waktu saya untuk Della. Pasti dia merasa kesepian. Terima kasih banyak Pak Joko. Saya pasti akan mempergunakan waktu ini untuk menghabiskan waktu bersama Della. Sekali lagi terima kasih Pak Joko. Di sisi lain, adik Hersa yaitu Helen akan berulang tahun minggu depan. Dan Hersa berpikir untuk memberi Helen kado, yaitu dengan membuatkan rumah pohon yang diimpikan oleh Helen. Karena dia mendapatkan cuti dari Pak Joko, jadi Hersa meminta bantuan Dean untuk membantunya membuat rumah pohon untuk kado ulang tahun Helen. El, tahu rumah pohon nggak? Tahu, aku suka banget sama rumah pohon. Mau bikin, tapi belum kesampaian. Memangnya ada apa sampai bertanya tentang rumah pohon? Tidak ada apa-apa, hanya ingin bertanya saja. Oh, Oh iya, aku pergi dulu ya, Hel. Masih ada urusan, bye. oke, bye. Lalu Hersa segera menyusul Dean yang hendak pulang ke rumahnya. Hai Dean, Hai juga Hersa, ada apa? kamu mau pulang ke rumah ya? Ya Nisa, kebetulan Pak Joko memberi saya cuti, jadi saya bisa pulang sekarang. Waduh, kebetulan sekali.
Dian, kamu tidak membantuku membuat rumah pohon sebagai hadiah ulang tahun Helen minggu depan. Aku sangat membutuhkan bantuanmu karena kamu sangat ahli dalam bidang tersebut. Tentu, dengan senang hati, Sa. Saya akan membantu kamu untuk membuat rumah pohon untuk Helen. Terima kasih banyak, Dian. Kita bisa mulai membuatnya besok ya. Oke, siap. Saya akan kesini besok. Terima kasih sekali lagi ya, Dian. Masa, saya pergi dulu. Oke, hati-hati ya. Setelah dia menerima tawaran untuk membantu Hersa membuat rumah pohon untuk kado ulang tahun Helen minggu depan, selama 6 hari berturut-turut, Dian membantu Hersa di rumah Joglo membangun rumah pohon yang diimpikan oleh Helen. Dian dengan teliti membangun dengan perlahan-lahan dan rapi, sehingga rumah pohon itu jadi dengan kokoh dan sangat bagus, dan juga sesuai dengan yang diinginkan oleh Helen. Setelah rumah pohon tersebut jadi, Hersa dan Dian menghias rumah pohon tersebut sesuai dengan warna yang disukai oleh Helen, yaitu warna pink. Dengan mengecat rumah pohon yang tersebut menjadi warna pink, mendekorasinya dengan warna pink, hingga rumah pohon tersebut terlihat sangat cantik dan sangat bagus. Akhirnya rumah pohon untuk kado ulang tahun Helen sudah jadi. Iya, syukurlah selesai tepat sehari sebelum hari ulang tahun Helen. Terima kasih banyak ya Dian atas bantuanmu. Aku jadi bisa memberikan hadiah yang terbaik yang pernah ada untuk Helen. Sama-sama Hersa, tetapi saya takut belakangan ini cuaca sangat berangin. Apakah pohon ini cukup kuat? Setahuku kan rumah pohon ini sudah sangat tua. Oh iya, takut juga ya. Aduh, semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya pulang dulu ya. Jalan sudah menunggu di rumah. Oke, hati-hati. Tetapi cuaca berkata lain. Malam itu angin bertiup sangat kencang, sehingga hujan pun turun sangat lebat seperti badai. Dan prediksi Dian pada pohon tersebut tidak mampu bertahan lagi karena sudah sangat tua. Jadi pohon tersebut pun roboh. Di situ rumah pohon akhirnya ikut hancur. Segala usaha yang diberikan Dian dan Hersa selama 6 hari membuat rumah pohon untuk Helen malam itu musnah karena badai angin yang sangat kencang. Dan karena itu Hersa tidak bisa melihat rumah pohonnya, apalagi menahannya agar tidak roboh karena pemandangan sangatlah kacau karena angin yang sangat kencang dan hujan yang sangat lebat. Barulah keesokan paginya, Hersa keluar dari rumah Joglo, lalu melihat rumah pohon dan pohonnya sudah sangat hancur tidak terbentuk. Hersa melihatnya dengan hati yang sangat hancur, terluka, sedih, dan kecewa, karena hadiah yang sudah disiapkannya dengan Dian untuk Helen hancur hanya dalam semalam. Hersa dengan rasa sedih dan kecewa menelepon Dian untuk segera ke rumah Joglo, dan melihat rumah pohon yang mereka buat. Rumah pohon dengan keadaan yang sangat mengenaskan, hancur berkeping-keping dan tidak berbentuk lagi. Halo, Dian. Iya, kenapa Hersa? Kamu kenapa? Kok sedang panik? Apa yang terjadi? Rumah pohon yang kita buat untuk Helen. Kenapa? Ada apa? Rumah pohon yang kita buat untuk Helen roboh karena cuaca badai semalam. Pohon itu sudah terlalu tua dan tidak bisa menahannya lagi, sehingga karena semalam terjadi badai angin dan hujan lebat, pohon itu tumbang dan menghancurkan rumah pohon yang kita buat. Astaga, aku segera ke sana sekarang. Oke, hati-hati. Dian pun segera bergegas ke rumah Joglo dengan motor bututnya. Ia menyetir dengan kecepatan tinggi agar segera sampai di rumah Joglo. Tetapi yang terjadi adalah Aku harus buru-buru nih. dalam perjalanan Aduh. Dian terserempet oleh sebuah mobil yang mencoba menyalip dengan kecepatan tinggi hingga kaki patah dan Dian susah untuk menyelamatkan dirinya. Aduh, akhirnya krusial banget nih. Aku harus menelpon Hersa untuk memberitahu bahwa aku kecelakaan. Dian menelpon Hersa untuk meminta bantuan. Halo Hersa, tolong aku kecelakaan. Karena aku berada di jalan Tulip seberang Alfamart di sebelah taman. Oke, aku segera sana. Oke, terima kasih. Hersa bergegas membawa motor untuk menjemput Dian yang sedang kecelakaan. Di pertengahan jalan, Hersa kebetulan bertemu temannya si Otong. Weh, Otong. Weh Hersa, ada apa kok kamu buru-buru banget? Aku minta tolong bantuanmu. Ada apa? Temen aku kecelakaan motor, aku mau jemput dia. Tolong kamu bantu bawa motor ke bengkel ya. Oke. Hersa dan Otong pun pergi ke tempat Dian. Dian, kenapa bisa terjadi begini? Aku buru-buru tadi ada mobil yang mencoba menyalip motorku dengan kecepatan sangat tinggi.
Astaga, ada-ada saja. Ini kenapa nggak ada yang ngomong? Lanjut, Jak. Den, aku bawa motor kamu ya ke bengkel. Kamu sama Hersa aku pulang ke rumah. Iya, Dean, kamu sama aku pulang ke rumah biar motornya diukur si Otong. Oke, baiklah. Hersa mengantar Dean ke rumah sakit, sedangkan Otong pergi ke bengkel untuk memperbaiki motor Dean yang rusak. Sesampainya Hersa dan Dean di rumah sakit, Tolong, seseorang. Ada apa? Sepertinya kakinya patah. Apa yang terjadi padanya? Dia mengalami kecelakaan. Di mana Anda merasakan sakit? Kaki kiriku. Bisakah kamu menggerakkannya? Bisakah kamu merasakan sesuatu? Aku tidak bisa merasakan tanganku. Kita harus melakukan sinar X terlebih dahulu. Apakah keadaannya parah, Dok? Kita membutuhkan diagnosa lebih lanjut. setelah diperiksa dan ditangani oleh dokter, Dean masih belum sadar karena tadi Dean mendapatkan suntik bius hingga tidur. Dan di situ sudah ada Della yang sebelumnya sudah dijemput juga oleh Hersa sesaat setelah Hersa mengantar Dean ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Di sebelah ranjang Dean, Della yang hanya bisa menangis karena kakaknya yang sangat disayangi tertidur lemas. Sambil terus memegang tangan Dean, Della selalu berdoa dan memanggil nama kakaknya itu. Kak Dean, bangun. Nanti aku harus gimana kalau tidak ada Kak Dean? Lalu tidak lama kemudian, Dean menggerakkan tangannya yang digenggam erat oleh adiknya itu dan mulai membuka matanya. Dan saat melihat sang kakak membuka matanya, Della langsung memeluk erat kakaknya itu sambil menangis kencang. Kak Dean, akhirnya kakak sadar juga. Aku khawatir banget sama kakak. Hei Della, kakak di sini. Kakak baik-baik saja. Itu hanya kecelakaan kecil. Kamu tidak usah khawatir ya. Iya kak, terima kasih ya Tuhan sudah memberi keselamatan untuk kakakku. Lalu tiba-tiba datanglah suster ke kamar rawat inap Dean. Permisi, saudara Dean, ini total biaya rumah sakit karena Anda sudah diperiksa, diberi obat, dan menginap, jadi harus segera membayar untuk menebus obat lainnya. Lalu setelah dia melihat total biaya rumah sakitnya, dia terkejut dan bingung. Harus menjawab apa kepada suster karena biaya yang sangat mahal dan dia tidak sanggup untuk membayar. Sus, saya akan usahakan untuk membayar. Baik, ditunggu ya. Kakak bingung mau bayar biaya rumah sakit bagaimana. Kakak juga nggak tahu harus minta tolong pada siapa. Saat dia berbicara seperti itu, Della yang baru menyusul Dean ke rumah sakit dan melihat kondisi abangnya pun menangis, karena dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Tidak lama, Hersa, Pak Joko, dan Bu Ayu datang untuk melihat keadaan dia saat ini. Bagaimana keadaanmu, Dean? Masih sakit, Pak. Tapi tidak seperti awal-awal. Cepat sembuh ya, Dean, supaya bisa beraktivitas lagi. Oh ya, tapi kenapa muka kamu murung sekali? Dean pun bingung mau menjawab apa kepada Bu Ayu. Enggak, kok Bu. Mungkin karena sakit aja jadi kelihatan murung. Kalau ada masalah bilang, Nak. Siapa tahu kami bisa membantu. Tidak ada, Pak. Semuanya baik-baik saja. Setelah Dean berbicara seperti itu, suster datang lagi ke kamar inap Dean untuk menagih biaya rumah sakit. Di situ Dean malu dan bingung harus bagaimana. Tetapi Pak Joko sangatlah baik hati, jadi ia mau membantu bayarkan biaya rumah sakit Dean. Saya akan bantu bayar biaya rumah sakit, Dean ya. Tidak usah merasa tidak enak. Kamu juga kerja di tempat saya rajin, jadi kenapa saya tidak bantu kamu? Dean dan Della pun menangis karena kebaikan yang Pak Joko berikan kepada mereka. Terima kasih Pak, Bu, dan Hersa. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak, Ibu, dan Hersa. Tetapi saya selalu
berdoa untuk kalian supaya Tuhan yang akan membawa semua kebaikan kalian, Pak Joko, Bu Ayu, dan Hersa. Amin. Setelah Bu Ayu dan Pak Joko pulang, Dean pun mengajak ngobrol Hersa. Hersa, terima kasih ya udah bantuin aku. Maaf ngerepotin. Iya, nggak apa-apa, teman harus saling menolong. Oh iya, ngomong-ngomong gimana dengan rumah pohon kado untuk ulang tahun Helen? Maaf ya, aku nggak bisa membantumu memperbaiki ini semua. Soal rumah pohon, aku sudah bicara dengan Helen dan dia bilang itu tidak apa-apa. Kok bisa? Sebenarnya pas kamu telepon aku karena kejadian kecelakaan kamu, aku panik karena rumah pohon Helen roboh dan saat itu kamu telepon aku minta bantuan. Akhirnya aku nyusul untuk bantuin kamu. Ya, sudah terjadi. Lain waktu kita buat lagi rumah pohonnya. Aku janji bantuin kamu lagi untuk tanda terima kasihnya. Sekali lagi aku minta maaf dan terima kasih ya. Iya, nggak apa-apa kok, sama-sama. Akhirnya Dean harus dirawat di rumah sakit selama seminggu dan mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Hersa pun sering ikut menjaga Dean selama di rumah sakit. Dan Hersa dan Dean berjanji setelah Dean pulih sepenuhnya, mereka akan membuat rumah pohon lagi.